Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Kita akan memasuki ibadah kita. Kami mohon Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Dan saat ini kita akan pujikan dengan sukacita dan keriangan hati kita. Sebuah nyanyian pujian, kami puji dengan riang. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema semua untuk Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Dan marilah kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan kidung pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlap
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita yang demikian. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau Tuhan. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Kita akan memohon pertolongan dari Tuhan melalui pujian yang akan kita lantunkan. Ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan.
Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah yang kita terima, kita tanggapi bersama karena kita yakin teguh dan berbahagia. Ku ditebus menjadi ciptaan baru. Ku berbahagia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah saat ini, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami berkumpul bersama dengan keluarga, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membukakan hati kami Tuhan, sehingga sapaan firman-Mu
bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Kami dapat menerimanya dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dalam pelayanan firman pada pagi hari ini ada 4 bacaan. Bacaan yang pertama dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Antar bacaan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Bacaan kedua 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Bacaan Injil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Pada pagi hari ini kita akan baca bacaan Injil dari Matius 22 ayat yang ke-15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu semua pada pagi hari ini? Puji Tuhan, pastinya semua selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam perlindungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki ibadah minggu ketiga
di bulan keluarga. Meskipun beribadah dari rumah masing-masing, tetapi percayalah sukacita dari Tuhan senantiasa ada pada keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pelayanan firman pada pagi hari ini dengan tema Semua untuk Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bisa mengingat saat kita masih bayi? Tentu tidak. Kita tidak bisa mengingatnya. Tetapi melalui proses kehidupan, kita bisa merasakan kasih sayang dari orang tua yang merawat kita. Sampai ada lagu seperti ini. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni, dan seterusnya. Sepertinya lagu ini menggambarkan, mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua, orang yang sudah merawat sejak bayi menuju kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan ke dunia ini melalui ibu atau orang tua kita yang terus merawat dan mengasihi kita. Tetapi tidak sedikit seseorang atau anak yang dirawat dan merasakan kasih sayang bukan dari orang tua yang melahirkannya. Bahkan sebaliknya, ada anak kandung yang tidak mengakui kedua orang tuanya karena tidak merasakan kasih sayang mulai dari kecil. Maka saat ini, marilah kita bersyukur bersama ketika kita masih dapat berkumpul dengan keluarga yang saling mengasihi. Pada minggu hari ini, kita diajak untuk tetap merasakan sukacita di dalam kehidupan bersama di tengah keluarga. Sekalipun saat ini, di dalam keadaan sekarang ini, mungkin membuat kita jenuh, bosan. Situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin ada keluarga yang mengalami kesulitan masalah ekonomi, kesehatan, dan ada keluarga yang mengalami kesedihan dan permasalahan yang lain. Tapi ingatlah bahwa kasih, perbuatan, dan karya Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita yang akan terus memelihara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pada pagi hari ini, dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 tadi menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi orang Farisi. Orang Farisi merancanakan untuk menjebak dan menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dan ketika apabila pertanyaan itu dijawab oleh Yesus, maka mereka dengan mudahnya menyalahkan Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan dengan tujuan memberi kesulitan pada Yesus. Nah, apakah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus? Sebenarnya pertanyaan yang mereka rancang sederhana, yaitu tentang bagaimana membayar pajak
kepada kaisar, boleh atau tidak? Yaitu dalam ayat yang ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa orang Farisi bertanya demikian? Karena mereka menjebak, menunggu jawaban Yesus yang bisa mereka salahkan. Karena ketika Yesus menjawab ya, mereka harus membayar pajak pada kaisar, maka Yesus bisa dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Karena waktu itu umat Israel dikuasai oleh pemerintah Roma yang harus membayar pajak pada kaisar. Itu sebabnya mereka membenci petugas pajak atau pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Roma, sehingga layak disebut sebagai pengkhianat. Sebaliknya, jika pertanyaan orang Farisi dijawab Yesus dengan berkata, tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Roma. Jadi, dijawab ya atau tidak, maka Yesus tetap dipersalahkan. Ternyata pertanyaan sederhana ini mengandung konsekuensi yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan niat jahat seperti itu, dengan rancangan yang jahat, Yesus mengetahui, Yesus mengerti kejahatan hati mereka, sehingga Yesus mengatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Dalam ayat yang ke-18. Kata munafik di sini ditekankan oleh Yesus, karena sebelumnya mereka mengatakan Yesus tidak mencari muka. Selanjutnya Yesus meminta orang Farisi menunjukkan mata uang untuk pajak. Karena pada masa itu ada dua macam mata uang. Yang pertama, mata uang khusus untuk di bait Allah. Yang kedua, mata uang harian yang dipakai sehari-hari. Nah, mata uang untuk pajak adalah mata uang yang dipakai sehari-hari. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat uang koin, kita akan melihat ada tertera gambar, tertera tulisan, dan sebagainya. Maka ketika orang Farisi menunjukkan mata uang itu, maka Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab orang Farisi, gambar dan tulisan kaisar. Berdasarkan jawaban mereka, Yesus memberikan penekanan, sekaligus menambahkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Akhirnya, setelah mendengar jawaban Yesus, heranlah mereka dan pergi meninggalkan Yesus. Rancangan jahat mereka gagal. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat jawaban Yesus tentang berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam Matius 22 ayat 21. Saya ulangi, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang beriman saat ini? Dengan pernyataan Tuhan tadi,
apa yang wajib diberikan kepada Allah? Jawabannya adalah semua. Apa artinya? Ya, semua yang ada pada kita wajib kita berikan, kita persembahkan pada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Dengan waktu yang ada pada kita, dengan tenaga yang ada pada kita, dengan talenta, semuanya kita persembahkan pada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya Tuhan di hidup kita adalah Allah. Satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup bersama dengan keluarga tentang kepatuhan. Bahwa penghormatan kita kepada orang tua atau pemimpin atau pemerintah adalah sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah. Sebagai contoh, kita patuh pada pemerintah tentang situasi saat ini. Bagaimana aturan pemerintah terhadap masyarakat. Di kehidupan kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing, kita taat, kita patuh kepada pemimpin kita. Di rumah kita taat, patuh pada orang tua kita. Jadi, semua yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan hanyalah untuk penghormatan kita kepada Allah. Orang tua, pemimpin, pemerintah adalah orang yang dipakai Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita, Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga kita. Apabila dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak yang belajar dan bekerja di rumah, maka inilah kesempatan bagi kita untuk lebih fokus pada Allah, mempunyai waktu yang lebih pada Allah. Biarlah mata kita selalu tertuju pada Tuhan Yesus. Semua untuk Allah. Allah lah yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Ada kesaksian sebagai berikut. Persekutuan di keluarga menjadi kerinduan seorang ibu sudah sejak 15 tahun yang lalu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kelihatannya suram, kelihatannya permasalahan menjadi banyak. Tetapi di balik ini, kita lihat Tuhan mau memberikan sesuatu karya di dalam kehidupan kita menjadi nyata. Tuhan memberikan waktu kita untuk banyak berkumpul dengan keluarga. Maka kerinduan seorang ibu itu terwujud justru pada saat pandemi COVID-19 ini. Persekutuan doa di keluarga terjadi setiap hari bersama keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang, mata kita tertuju pada Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kita melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Di balik semua ini, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman hari ini, maka kita dapat refleksikan bersama-sama. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati kita. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa memakai siapapun untuk berkarya dalam hidup kita, baik pemerintah, pimpinan, orang tua, dan lain sebagainya yang dipakai oleh Tuhan. Allah berkenan memakai mereka untuk memelihara kita. Yang kedua, tetaplah bersukacita. Melalui pujian, melalui bersekutu bersama di tengah keluarga, kita ungkapkan rasa sukacita kita, supaya semua keluarga kita, baik suami, istri, dan anak-anak, semua mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun. Yang ketiga, perbuatlah untuk Tuhan. Sesuai tema firman Tuhan hari ini, semua untuk Allah. Maka segala tutur kata perbuatan kita yang kita persembahkan bagi Allah dapat menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan segala hal dengan penuh ucapan syukur dan semua yang kita lakukan ini untuk Allah, maka kita akan merasakan sukacita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk manusia dan mencari puji-pujian, maka yang kita dapat kadang kekecewaan. Karena sesuatu hal itu kadang tidak berkenan dengan kehendak kita. Manusia banyak mengecewakan. Maka lakukanlah, perbuatlah semua untuk Tuhan. Untuk hormat, kemuliaan Tuhan, semua untuk Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama, khususnya di tengah keluarga, kita menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua untuk Allah. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini yang kami terima. Kami percaya Tuhan, semua hanya tuntunan-Mu. Kehidupan kami ini milik-Mu. Sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami, seisi rumah kami, keluarga kami, semuanya mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita panjatkan doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, saat ini kami panjatkan doa syafaat kami Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara kami yang dalam keadaan lemah fisik, yaitu Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Kusnul Khotimah, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sriwardani. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Penyembuh Tuhan. Engkau sanggup menjamah saudara-saudara kami semua Tuhan, memulihkan kesehatan saudara-saudara kami, sehingga sukacita ada dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat merasakan pulih kembali Tuhan, sehingga dapat bersama-sama beribadah bersama kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara kami yang bersuka cita pada pekan ini, saudara kami yang berulang tahun, tanggal 19 Oktober, Ibu Ira Kristi Palupi dari kelompok Efrata. 20 Oktober, Ibu Lagiem dari Efrata. Ibu Sukini dari Nasaret. Ibu Pujiati dari Galatia. 21 Oktober, Saudara Haris Twin Lala dari Efrata. 23 Oktober, Bapak Daniel Budi Marjono. Asera Lipni Yuwono dari Samaria. Erik Dwi Setiawan, Galatia. Ya Tuhan, berkati saudara kami semuanya Tuhan, sehingga saudara kami semua yang mengalami sukacita pada pekan ini Tuhan, semakin mengasihi Engkau dan melayani Engkau dengan segenap hati. Selalu mengucap syukur Tuhan dalam hidupnya. Berkati Tuhan untuk segala aktivitas dan pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara kami yang bekerja dalam bidang kesehatan, menjadi garda terdepan Tuhan, terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa bagi Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Misari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti. Ya Tuhan, lindungi mereka dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melingkupi mereka, sehingga Engkau selalu menjagai kesehatan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, sehingga mampu melayani Engkau Tuhan di masyarakat melalui bidang kesehatan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang sekolah
saat ini sedang melaksanakan daring Tuhan, atau pembelajaran jarak jauh. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, berikan kemampuan, supaya anak-anak kami bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas dari sekolah masing-masing. Engkau berkati orang tua yang mendampingi Tuhan, berikan kesabaran, sehingga bisa mendampingi anak-anak dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup Tuhan. Berkati Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk saudara kami bisa mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan yang mereka miliki dan mendapatkan pasangan. Bagi mereka yang belum mempunyai pasangan Tuhan, Engkau telah menyediakan Tuhan pasangan yang sepadan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pergumulan gereja yang merindukan tanah untuk emeritasi pendeta. Tuhan, Engkau mampukan kami, jemaat-Mu di sini, untuk bisa memenuhi, menyelesaikan, dan memiliki tanah untuk emeritasi pendeta ini dengan baik. Mampukan kami Tuhan. Engkau berkati Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Berkati Tuhan, supaya Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen tetap eksis, kokoh, tetap melayani Engkau, dan menjadi berkat bagi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berkati Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menghaturkan Tuhan segala pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan janji, yang pasti Tuhan, yang akan selalu menjawab doa kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami masing-masing bersama keluarga kami. Berkati untuk keluarga, baik suami, istri, anak-anak, semuanya Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi, menghormati, dan kami mematuhi untuk orang-orang yang Engkau pakai Tuhan di dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, penyertaan, dan kasih setia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami panjatkan doa syafaat ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mohon ampun Tuhan akan kesalahan dan dosa kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Jadilah
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan ini semata-mata kita akan serahkan kepada Tuhan. Seperti pujian yang mengiringi persembahan kita, itu bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan, kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang makasih, Tuhan Yesus yang Maha Memberi, sungguh kami berucap syukur, sungguh kami saat ini bersuka cita yang tiada terhingga Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan persembahan yang teramat indah, yang paling baik buat Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan berkati persembahan kami ini, kiranya Engkau berkenan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, seberapapun persembahan kami, kiranya Engkau berkenan berkati, kiranya Engkau berkenan menerimanya Bapa. Karena persembahan ini kami haturkan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ketulusan hati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang lain. Persembahan persepuluhan, persembahan mirunggan, persembahan emeritasi, persembahan kesanggupan,
dan persembahan-persembahan yang lain Bapa, kiranya Engkau berkati. Dan kiranya Engkau berkati jemaat GKJ Ngada ini dengan rezekimu yang berkelimpahan Bapa. Majelis di dalam mengolah persembahan ini kiranya Engkau berkati, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak pribadinya Bapa. Tuhan Yesus, terselip dosa dan kesalahan, selama kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berkat dan kekuatan Tuhan pada ibadah pagi hari ini, marilah kita nyatakan kesetiaan kita pada Tuhan dengan pujian, "Ya Yesus, ku berjanji." Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintahnya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jika dia panduku di
salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.